Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, berbakti, selamat memuji, memuliakan, menyembah dan meninggikan nama Tuhan di pagi hari ini. Dan syukur, sukacita besar bagi kita pada hari ini, karena kita juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan, Bapa yang kami tinggikan dan agungkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu untuk menikmati kasih-Mu. Kami rindu untuk menikmati kehadiran-Mu ya Bapa. Kami rindu meninggikan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pimpin kami pada hari ini. Terkhusus bagi kami yang akan merenungkan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus, yang berikan kepada kami pengertian, dan juga menolong kami dapat melakukan seperti yang Tuhan mau. Bapa, berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Biarlah hati kami boleh diteguhkan, dan kami boleh semakin kuat di dalam menjalani hidup ini oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita membuka bagian firman Tuhan yang sama seperti minggu lalu, karena kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan, dua pokok yang terakhir, dan pagi hari ini kita akan bersama-sama diberkati dengan pokok yang kedua, garis besar yang kedua. Sebelumnya kita akan membaca bagian firman Tuhan yang kita sudah baca minggu lalu dari Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama membuka Alkitab kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga ikut bersama dengan saya membaca kebenaran firman Tuhan yang sungguh indah ini. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menikmati kasih Bapa di tengah ujian kehidupan. Minggu lalu kita sudah belajar ada 3 kebenaran yang kita boleh renungkan melalui kesaksian iman, melalui kehidupan iman dari Basenang, demikian juga dari Yusuf. Bagaimana kita ketika menghadapi ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, namun dalam situasi demikian kita dapat menikmati
kasih Tuhan. Kita dapat mengalami, menikmati kasih Bapa sekalipun kita sedang diperhadapkan pada ujian kehidupan di dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar mengambil langkah yang tepat. Di tengah-tengah ujian kehidupan yang kita sedang hadapi, Tuhan rindu kita, Tuhan rindu saya dan saudara, kita mengambil sikap dan langkah yang tepat. Setiap pagi, jam 5, Mbah Senang datang kepada Tuhan. Setiap pagi, jam 5, Mbah Senang masuk ke hadirat Tuhan, berdoa, menyembah, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi Yusuf intim dengan Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya. Dan bahkan mungkin bukan hanya setiap pagi, tetapi di dalam kehidupannya Yusuf punya keintiman dengan Tuhan. Sehingga walaupun menghadapi ujian pencobaan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dapat menikmati kasih Tuhan. Mengambil langkah yang tepat, intim dengan Tuhan di dalam ujian pencobaan yang sedang dihadapinya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar bahwa di tengah-tengah ujian dan pencobaan yang sedang kita hadapi, yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita menyadari bahwa yang kita punya, segala sesuatu yang ada pada kita, itu adalah milik Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak Yusuf dijual dan dibawa ke Mesir, bisa dikatakan kesempatan Yusuf untuk berjumpa kembali dengan ayahnya sangat kecil. Ia telah menjadi milik orang Ismail yang membelinya. Ia dibeli untuk dijual kembali sebagai budak di Mesir. Ia dijual, Bapak Ibu Saudara, oleh saudara-saudaranya. Kemungkinan baginya untuk bertemu dengan bapaknya sangat kecil. Dan hal ini dikuatkan dengan dusta kakak-kakaknya yang memberitahukan kepada Yakub ayahnya kalau Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kakak-kakaknya juga tahu, menyadari, mengerti bahwa ketika mereka menjual Yusuf, maka kemungkinan Yusuf untuk kembali ke tengah-tengah keluarga, kemungkinan Yusuf untuk kembali berjumpa dengan bapaknya, itu sudah sangat kecil. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, berapa kilometer jarak antara Kanaan dengan Mesir? Berapa kilometer perjalanan yang harus ditempuh oleh Yusuf sebagai seorang yang telah dibeli oleh orang Ismail untuk menuju kepada Mesir? Kurang lebih 750 kilometer, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan itu bisa ditempuh kurang lebih 25 hari perjalanan berjalan kaki. Kalau masa sekarang bisa 25 hari, tetapi masa dulu mungkin tidak seperti itu. Bisa lebih lama. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena jalan belum seperti sekarang. Padang pasir, berdebu, badai, panas, dan sulit air. Dan Yusuf harus berjalan ke Mesir
sebagai orang yang telah dibeli, berjalan dengan orang-orang asing, berjalan dengan orang-orang yang belum dikenalinya. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita berpikir kalau Yusuf akan menunggangi onta dalam perjalanan ke Mesir. Jangan kita berpikir demikian, saudaraku, karena keadaannya tidak lagi sama seperti ketika ia di rumah bapaknya Yakub. Dia bukan lagi si anak kesayangan. Dia hanya seorang pelayan dari orang yang membelinya. Sehingga dalam perjalanan ke Mesir 750 km itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia harus berjalan melewati padang pasir yang berdebu, yang panas, yang kekurangan air, yang begitu luar biasa. Banyaknya kesusahan yang harus dialami oleh Yusuf dalam perjalanannya ke Mesir. Bahkan sebagai seorang pelayan yang telah dibeli, dalam perjalanan itu juga dia harus membawa barang-barang orang Ismail tersebut. Dan dia diberi makan seadanya. Akan sangat sering Yusuf mengalami yang namanya kelaparan, haus, karena persediaan air tentunya sangat sedikit, dan itu akan digunakan untuk keperluan orang-orang Ismail, bukan untuk keperluannya. Ia akan diberikan minum dan makan secukupnya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yusuf tidak hanya mengalami kemalangan, tetapi juga kesusahan, penderitaan besar yang belum pernah dialami olehnya sebelumnya. Kemalangan, dia harus kehilangan ayah dan ibunya, berpisah dengan mereka. Kemalangan karena dia harus kehilangan kenyamanan dan kebanggaannya sebagai anak kesayangan Yakub. Tetapi juga dia mengalami kesusahan besar, dia mengalami penderitaan besar dalam perjalanannya ke Mesir yang belum pernah dialami sebelumnya. Apakah Yusuf protes kepada Tuhan? Bisa jadi. Sangat mungkin, Bapak Ibu Saudara. Ia akan berkata kepada Tuhan, bukankah saya seorang yang intim dengan Tuhan? Bukankah saya seorang yang tekun dan rajin berdoa menyembah Tuhan? Bukankah saya seorang yang erat, dekat, melekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan selama ini? Tetapi mengapa saya harus mengalami kemalangan? Mengapa saya harus mengalami kesusahan besar dalam kehidupan saya? Mengapa Tuhan mengambil segala sesuatunya dari hidup saya? Dan yang paling tragis, mengapa Tuhan membiarkan saya dijual ke orang-orang yang tidak saya kenal, ke bangsa orang Ismail? Yusuf pasti protes, Bapak Ibu Saudara. Yusuf pasti kecewa. Yusuf pasti sakit. Dia pasti marah. Namun saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selama perjalanan panjang ke Mesir itulah Yusuf diproses, dimurnikan, dibuat mengerti, dibuat sadar, dibuat paham bahwa segala sesuatu yang ia punya adalah milik Tuhan. Dan begitu sampai di Mesir, Yusuf telah lebih siap dengan hati yang telah dibaharui untuk menjalani kehidupannya yang sukar di Mesir. Perjalanan panjang itulah yang memprosesnya. Melalui perjalanan panjang itulah ia dibuat mengerti, ia dibuat sadar, ia dibuat paham, ia dibuat tahu oleh Tuhan, oleh pengalaman, oleh kesusahan, oleh penderitaan, oleh perenungan di dalam hatinya,
bahwa segala sesuatu yang ada padanya selama ini adalah milik Tuhan. Dan Yusuf ketika tiba di Mesir, ia telah punya hati yang dibaharui. Dalam menjalani kehidupan, ia telah lebih siap. Jika dulu Yusuf mengandalkan ayahnya, jika dulu Yusuf mengandalkan kenyamanannya, jika dulu Yusuf mengandalkan kemapanannya, kebanggaannya, namun sekarang di Mesir, ia sepenuhnya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Indah bukan bagaimana Tuhan memurnikan Yusuf? Indah bukan bagaimana Tuhan memperbaharui hati Yusuf? Indah bukan bagaimana Tuhan melalui ujian pencobaan yang dialami Yusuf? Yusuf menjadi mengerti. Yusuf menjadi sadar bahwa segala sesuatu yang ada padanya semata-mata adalah milik Tuhan. Yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepadanya. Lihatlah kehidupan Yusuf sebagai budak Potifar di Mesir, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin Yusuf menjadi kesayangan Potifar jika dia masih terus kecewa, jika dia masih terus menyalahkan Tuhan. Tidak mungkin Yusuf dapat bekerja dengan rajin, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh jikalau dia masih mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Jikalau hatinya belum dibaharui, jikalau dia belum dibuat mengerti dan sadar bahwa segala sesuatu yang ada padanya adalah milik Tuhan. Tidak mungkin Yusuf bekerja dengan baik, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh jika dalam dirinya belum menyadari bahwa dalam kehidupannya dia semestinya hanya bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya segala sesuatu. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada Yusuf menjadi kekuatan baginya untuk menghadapi dan menjalani ujian pencobaan dalam hidupnya. Menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada saya, yang ada pada engkau, akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi dan menjalani kehidupan kita. Baik ketika saya dan saudara sedang diperhadapkan pada ujian dan pencobaan. Dan yang terpenting Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kepedihan dan kekecewaan hatinya, Yusuf tidak menjauh dari Tuhan. Sebaliknya ia mencari Tuhan, sebaliknya ia menjadi semakin intim dengan Tuhan dan juga semakin bergantung penuh kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengatakan pada diri sendiri dan pada orang lain bahwa segala yang kita punya adalah milik Tuhan di saat kemalangan memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Di saat kesusahan memang tidak mudah, apalagi kalau kita kehilangan yang paling berarti dalam kehidupan kita, pastilah tidak mudah. Bisa jadi kehilangan orang yang kita sayangi, ataupun juga pekerjaan kita, atau apa saja yang bagi kita itu sangat penting dan berharga. Mungkin juga kita kehilangan harta benda kita karena bencana dan lain sebagainya. Sangat tidak mudah. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Tuhan, kita akan siap dan tetap rendah hati menerima berkat dari Tuhan, sekaligus kuat ketika kita harus kehilangan. Awal bulan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mendengar kabar kalau Bapak sakit cukup parah. Ini menjadi dilema buat saya.
Karena pada saat yang sama, Haposan juga sedang demam dan batuk. Saya tahu Bapak ada sakit yang tidak perlu saya sebutkan, tetapi salah satunya adalah mah. Saya mendengar kabar kalau sakitnya sudah begitu parahnya. Saya memutuskan akan pulang, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena saya rindu. Saya rindu ada saat di mana saya merawat Bapak. Sebuah kesempatan yang tidak saya punya ketika almarhum Mama sakit belasan tahun. Sampai akhirnya Tuhan panggil. Saya rindu. Dan puji Tuhan, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Oleh karena itulah saya memutuskan akan pulang, Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu begitu susah untuk pulang, tetapi ada berkat. Walaupun sendiri, saya rindu ada kesempatan untuk merawat Bapak. Tetapi ketika saya mendengar Bapak terpapar, saya memutuskan untuk membatalkan. Karena tidak akan mungkin bagi saya untuk merawat Bapak dengan maksimal. Karena ada resiko saya juga akan terpapar. Dan ketika saya menelpon Bapak, Bapak berkata tidak usah pulang. Urus saja cucu saya bawa ke dokter supaya lekas sembuh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya saya berserah. Saya menyerahkan Bapak kepada adik-adik saya yang menolong dan merawat di sana, yang membawa berobat Bapak Ibu Saudara. Dan apapun yang terjadi, seandainya apapun yang terjadi, saya berserah kepada Tuhan. Dan satu hari kemarin, ketika kembali di PCR, di swab, Bapak masih terpapar, masih positif. Namun saudaraku yang terkasih, hidup haruslah tetap berjalan. Dan seperti Yusuf, jangan menjauh dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetap intim dengan Tuhan. Tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan, melewati lembah kekelaman dalam hidupmu. Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan kepadamu kekuatan, damai sejahtera, sukacita penuh, sekalipun ada di dalam ujian dan pencobaan. Seperti Yusuf, Mbah Senang tidak mau hidupnya tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Sehingga setiap hari, setiap pagi, Mbah Senang datang berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengangkat tangannya kepada Tuhan, memohon Tuhan menggenggam untuk menyertai dan memberi kekuatan. Dengan penyertaan Tuhan akan selalu ada masa depan. Satu kata yang sering kali saya dengar dari Mbah Senang, Pak, rasanya memang berat. Berat menerima peristiwa yang saya alami ini. Apalagi cucu-cucu saya masih kecil. Namun hidup kita dan semua yang ada pada kita, semuanya adalah milik Tuhan. Saya percaya perkataan iman inilah yang memampukan Mbah Senang, yang memampukan Yusuf, yang memampukan saya dan saudara, yang memampukan kita semuanya untuk tetap dapat menikmati kasih Tuhan, dapat tetap menikmati kebaikan Tuhan, dapat tetap menikmati damai sejahteranya Tuhan. Kalau kita mengimani kebenaran firman Tuhan ini, senantiasa ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ada masa depan dari Tuhan. Sekalipun dalam situasi berat, dalam situasi susah, dalam situasi kemalangan yang kita sedang hadapi, Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian di tengah-tengah kehidupan kita. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau sendiri dalam kesusahanmu. Mari kita berdoa. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Kau berarti di dalam kehidupan kami.
karena Tuhan yang empunya segala sesuatu yang ada pada kami. Engkau yang empunya hidup kami, Tuhan. Engkau yang punya segala yang ada pada kami, Bapa. Kami tahu ya Tuhan, hidup kami di dalam dunia ini akan selalu diperhadapkan pada ujian. Tetapi kami percaya ya Bapa, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberikan kepada kami kekuatan. Tuhan selalu menopang hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati kami sepanjang hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dipujilah, dimuliakanlah Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita. Tuhan memberkati kita.